ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Al-Baqarah ayat 270-271. Wa ma anfaqtum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum. Apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan. Min nafaqatin au nadartum min nadrin. Apakah itu dari nafkah au nadartum min nadrin, atau dari apa saja yang engkau nadarkan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'lamuh, mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina,
min ansar wa ma lidzalimina, dan tidak ada bagi orang-orang zalim apa yang tidak ada min ansar, penolong bagi mereka. Intubdu shadaqati, intubdu, jika kalian menampakkan as-shadaqati, sedekah kalian, fa ni'mahi, maka itu baik. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikan sedekah kalian, wa tu'tuha, kemudian memberikan sedekah tersebut al-fuqara'a, kepada orang-orang fakir, fahuwa, maka perbuatan yang seperti itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum wa yukaffiru, sedekah kalian yang seperti itu akan bisa menghapus ngangkum darimu sekalian min sayyiatikum, dari kesalahan-kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah maha mengawasi terhadap apa saja yang ta'maluna, kalian kerjakan. Ayat 70, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kalian sedekahkan, kalian berikan kepada orang lain, apakah bentuknya itu nafkah atau nadar. Nadar itu berarti perbuatan baik, amal perbuatan yang aslinya itu hukumnya tidak wajib, namun oleh pelaku nadar itu dia mewajibkan dirinya sendiri. Jadi nadar itu mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya aslinya tadinya hukumnya tidak wajib. Misalkan contoh, kalau saya nanti mendapatkan prestasi seperti ini, kalau saya nanti akhir bulan mendapatkan target penghasilan sekian, maka saya akan menyisihkan harta saya sekian untuk ini dan ini. Itu namanya jadi nadar. Nah, nadar itu memang hukumnya boleh, artinya untuk memperkuat amal seseorang, untuk memperkuat tekad seseorang dalam keinginan untuk melakukan kebaikan, boleh dia bernadar. Tetapi nadar itu harus baik, nadar itu harus bernilai ibadah dan tidak memberatkan yang bernadar. Jadi tidak boleh bernadar sesuatu yang maksiat. Misalkan jika aku mendapatkan rizki yang banyak, maka aku akan mengajak orang-orang untuk berpesta pora. Nah, itu masuk nadar yang tidak baik. Jadi kalau nadar harus sesuatu yang baik. Dan nadar itu sebaiknya itu jangan sampai mempersulit pelakunya. Jadi jangan sampai kita bernadar yang itu ujung-ujungnya itu mempersulit diri kita sendiri. Tapi kalau sudah terucap, ya nadar itu memang hukumnya harus dilaksanakan. Maka alangkah baiknya ya jangan gegampang, jangan mudah-mudah bernadar. Jadi sekali lagi, nadar itu mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sebuah perbuatan yang pada dasarnya perbuatan itu aslinya hukumnya tidak wajib. Nah, apa saja yang kau infakkan, kau sedekahkan, apakah itu dari infak sedekah biasa atau engkau berikan kepada orang lain dari kategori karena engkau bernadar, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa malil zalimina min ansar, di akhirat nanti orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan. Selanjutnya ayat 271, in tubdus shadaqati fan'imahi, apabila engkau menampakkan sedekah kalian, yaitu boleh-boleh saja. Artinya sedekah memang boleh secara terang-terangan, boleh secara
rahasia. Kalau kira-kira secara terang-terangan itu ada maslahat, ya, ada maslahat, ada kebaikan untuk orang lain, misalkan dengan kita sedekah terang-terangan ikut memotivasi orang lain jadi ikut bersedekah, berarti itu ada maslahat, ada kebaikan. Tapi kalau kita memperlihatkan sedekah kita, kemudian ada unsur riya, riya itu kepengin agar dilihat oleh orang lain, atau ada unsur sum'ah, kepengin agar amal kita, sedekah kita itu didengar orang lain. Nah itu berarti itu ada madharat di situ itu. Jadi kalau kita akan sedekah terang-terangan sebaiknya memang dipikir ini bebas enggak dari kemungkinan kita riya, kemungkinan kita sum'ah begitu itu. Ini kira-kira ada maslahatnya enggak kalau kita sedekah terang-terangan. Misalkan sedekah terang-terangan bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita. Kita suruh anak kita, nak ini berikan kepada dia, nak ini antarkan ke sana, nak. Nah dengan begitu kan anak-anak jadi ngerti, oh berarti memang kita hidup nih harus tolong menolong. Jadi ada masalah di situ, yaitu ada unsur pendidikan untuk anak-anak kita supaya mereka itu ngerti bahwa hidup itu memang harus peduli dengan orang lain. Jadi intubtu shadaqati fa'nimahi, kalau engkau tampakkan sedekah kalian kira-kira memang ada maslahatnya, kira-kira bebas dari kemungkinan riya dan sum'ah, ya tidak apa-apa. Wa in tukhfuha, tetapi jika engkau tukhfuha, menyamarkan, merahasiakan sedekah tersebut, wa tu'tuhal fuqara, kemudian engkau memberikannya kepada para fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Jadi di dalam banyak hadis Rasul pun menyampaikan tentang keutamaan sedekah secara rahasia. Misalkan dalam sebuah hadis Rasul pernah menyampaikan 1 di antara 7 orang yang di hari kiamat nanti itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tasaddaqa biyaminihi, bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian fa'akhfaha, kemudian dia merahasiakannya sehingga tangan kirinya itu seakan-akan tidak ngerti begitu. Jadi saking rahasianya seakan-akan tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Itu sedekah rahasia. Jadi kalau engkau rahasiakan sedekahmu, engkau berikan pada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, di antara manfaat kita bersedekah itu wa yukaffiru, bisa menghapuskan darimu sekalian, ankum min sayyi'atikum, dari kesalahan-kesalahanmu. Artinya ada beberapa dosa, ada beberapa kesalahan yang itu bisa lebur dengan sendirinya karena kebiasaan kita bersedekah, kebiasaan kita itu menolong orang lain. Jadi banyak sedekah yang kita lakukan, maka kesalahan kita, dosa-dosa kita banyak pula yang insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain ada banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah bersedekah, bahwa sedekah itu juga bisa menolak bala. Bala itu berarti musibah atau kejadian buruk yang akan menimpa kepada diri kita, baik itu musibah di dunia maupun musibah di akhirat. Di dunia itu orang yang ahli sedekah itu insya Allah kalau dia mengalami musibah misalkan, itu banyak yang simpati. Karena apa? Karena dia itu senang menolong orang. Maka diumpamakan ada orang walaupun lesannya itu misalkan suka berkata-kata kasar, sering misalkan menghina orang, mencemooh orang, tapi kalau dia ahli sedekah ternyata orang-orang tuh masih
seringkali masih suka kepadanya dan masih berpikir positif dengannya. Umpama ya, ini umpama saja, ada orang ini lesannya kok gampang sekali menghina orang, gampang sekali memaki orang, tetapi kalau dasarnya dia memang orang senang bersedekah, maka orang tersebut itu akan cenderung bukannya membenarkan, tetapi ya mudah memaafkan lah, karena orang tersebut ahli sedekah. Misalkan begini, ini bahasanya agak kasar, misalnya ada orang mengatakan pada temannya engkau anjing gitu, atau engkau babi gitu, ini kan bahasa yang sangat kasar. Tapi setiap kali dia bilang anjing begitu, terus dia ngasih uang 200.000. Setiap kali dia mengatakan pada orang lain, dihina dengan mengatakan engkau apa yang kasar begitu, tapi dia juga habis itu ngasih uang misalkan 500.000. Maka orang lama-lama nggak apa-apa lah aku dibilangin anjing, yang penting 200.000. Artinya apa? Orang tetap seakan-akan enjoy saja, biarinlah dia ngomongnya kasar kayak apa, yang penting pokoknya duitnya keluar. Bukan berarti saya membenarkan, ini hanya umpama ada orang itu dia punya tabiat negatif seperti itu, tetapi dia punya tabiat positif itu suka sedekah menolong orang, itu tetap dia itu banyak orang yang simpati lah kepadanya. Maka di dunia orang yang ahli sedekah pun itu insya Allah itu musibahnya itu banyak dihindarkan, karena dia banyak nolong orang begitu. Nah di akhirat orang yang ahli sedekah, asal memang dia sedekahnya itu tulus, tidak diiringi dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti penerimanya, ya sedekahnya itu bisa menolong dia. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang penghuni neraka, ini sudah di neraka berarti ya, dia itu terheran-heran karena setiap kali datang api akan menyambarnya, tiba-tiba datang batu yang menghalang-halanginya, sehingga dia itu tidak tersambar oleh api tersebut. Nah orang ini penasaran, kok setiap kali ada api akan menyambarku selalu ada batu yang menghalang-halangi. Nah dikisahkan di situ bahwa batunya kemudian berbicara, aku adalah sedekahmu, aku adalah sedekahmu ketika engkau di dunia, engkau senang menolong orang. Jadi begitu, di dunia sedekah bisa menghapuskan kesalahan dosa-dosa dari orang yang senang bersedekah itu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu maha waspada, maha mengetahui dengan apa saja yang engkau kerjakan. Artinya ketika kita bersedekah dengan terang-terangan ataupun kita merahasiakannya, tidak usah khawatir. Jangan berpikir ini kalau saya sedekah secara rahasia, diam-diam, eman-eman nih, nggak ada yang tahu. Eman-eman nih kalau tidak ada yang memotret, mengabadikan. Tidak usah berpikir begitu. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Tidak akan terlewat dari kita itu perbuatan dosa sekecil apapun, dan juga tidak akan terlewat dari pengawasan Allah perbuatan baik kita sekecil apapun. Maka perbuatan buruk sekecil apapun jangan diremehkan, jangan sampai dilakukan. Perbuatan baik sekecil apapun juga jangan diremehkan. Kita harus tetap bersemangat untuk melakukan kebaikan, walaupun mungkin di mata orang kebaikan itu dinilai sangat kecil. Bagi Allah itu tidak ada yang kecil kebaikan itu, semua adalah istimewa, semua itu berharga. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Demikian surat Al-Baqarah ayat 270-271. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.